Ketika mengandalkan logika, mungkin sulit untuk menjawab kenapa Al-Quran itu satu, padahal banyak versinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kekuatan, serta limpahan karunia rezeki dan hidayahnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tuduhan ataupun pertanyaan, bagaimana mungkin umat Islam mengklaim Al-Qur'annya satu tapi banyak versinya. Jadi ini tudingan dari salah satu apologis, yaitu orang-orang yang saudara Deki yang menyebutkan bagaimana mungkin umat Islam itu bisa mengklaim Al-Qur'annya satu, tapi di sisi lain ada 7 ahruf. Mungkin bisa kita lihat videonya aja dulu. Kamu bilang Quran itu satu versi, tapi pada saat yang sama sekarang kamu bilang, oh Quran itu diturunkan dalam 7 ahruf. Bagaimana ceritanya 7 ahruf, tapi Quran itu satu? Bagaimana ceritanya? Coba pakai logikmu itu. Bagaimana ceritanya 7 ahruf, 7 modes of recitation of the Quran, tapi kamu bilang Quran itu satu versi? Bagaimana ceritanya? Kalau 7 modes of the recitation of the Quran, ya kamu punya 7 Quran. Itu logiknya, sederhananya begitu. Karena kalau 7 model recitation, resitasi yang berbeda, maka kamu tidak punya satu Quran, tapi minimal kamu punya 7 Quran. Begitu loh. Dalam video tadi, ia menggambarkan itu jelas bahwa bagaimana umat Islam bisa mengklaim Al-Qur'annya satu, tapi di sisi lain ada 7 ahruf. Ketika kita menggunakan satu ahruf, berarti kita menyalahkan yang lain. Nggak sampai sejauh itu ya. Memang ketika kita hanya mengandalkan logika, maka agak sulit memang nyampenya. Dan sebenarnya pertentangan hal ini, pertanyaan hal ini sebenarnya udah lama didengungkan di Barat. Terutama mereka, orang-orang yang mengambil studi tentang penelitian untuk meruntuhkan kesempurnaan Al-Quran. Mereka menyebutkan banyak versi Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada manuskripnya dan lain sebagainya. Ini bisa juga kita lihat di video selanjutnya ini. Now hold these up, and what do we now know about these Qurans? Amjad says there's nothing. Now Amjad, do all these Qurans agree with each other? No. Are there 2 Qurans that agree with each other? No. Is there even one Quran that agrees with the Quran we have here today? No. This is the Quran we use today. It's the same Quran. This is not the same Quran as these ones we have here today. Surah Ayah says, Yaksibuna. What's that mean? Yaksibuna. They lie. It means they lie. Okay? And over on this side, it says Yukazibuna. What does Yukazibuna? They cause in lies. They accuse others of lies. 140. Here you have Takakuna. Takaluna versus Yakaluna. So Takaluna versus Yakaluna. They say, you say, and they say. Okay, you say or they say. And the verse says, or do you say Abraham, Jacob, and his offspring were Jews? And over here in the waters it says, or do they say that Abraham, Jacob were Jews? Get him!
to have a discussion. Get in. I'm not going to go there. Exactly. Down here and discuss. You won't be in the camera. You're showing up. I don't know. Hang on. Ask them to come down on my level and discuss. No, one of them is correct. One is my book. Which one is it? Which one is it? All of them. All of them. Which one? All of them. Okay. They're all of them saved. He can. He can. Dalam video tadi bahwa para apologis barat ataupun peneliti-peneliti yang banyak meneliti tentang Islam yang niatnya kita tidak tahu apakah ingin menggali kebenaran atau ingin menjatuhkan atau ingin memadamkan cahaya Al-Quran. Mereka dalam berbagai kesempatan menyebutkan bahwa Al-Quran itu banyak versi. Ada yang menyebutkan ada 4, ada yang menyebutkannya 7, ada yang menyebutkannya 10, 14, 23, 26, 31 dan macam sebagainya. Dan itu belum termasuk varian qiraatnya. Hal ini tentu mereka lakukan untuk mematahkan bahwa ada memang klaim di umat yang menyebutkan bahwa Al-Quran umat Islam itu satu. Apakah itu salah? Belum tentu juga. Jadi mereka itu banyak melakukan penelitian, mulai penelitian manuskrip, varian, ketidaksesuaian dengan zaman, bahwa mereka juga menuding Al-Quran itu buatan manusia, dalam hal ini buatan Nabi Muhammad SAW, menuding bahwa Al-Quran itu mencontek kitab-kitab sebelumnya, tidak sinkron ayat satu dengan ayat lainnya. Tapi semuanya itu gagal. Dan ini kita bahas dalam video sebelumnya. Dan itu gagal dalam arti kata tidak bisa memadamkan cahaya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu sempurna. Dan dalam hal ini, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang tudingan tadi. Bagaimana kita menjawab tentang tudingan? Gimana mungkin Al-Quran satu sementara ada 7 ahruf? Dan sebenarnya bisa kita balik bahwa kesempurnaan Al-Quran itu ya dengan 7 ahrufnya itu malah menjadikan ia tambah sempurna. Untuk memudahkan kita memahami hal ini, saya ambil contoh yang sederhana aja untuk lebih mudah memahaminya. Saya tanya Anda, kira-kira menurut Anda surga itu ada berapa? Anda mungkin menjawab surga itu ada 1. Tapi bagaimana jika ada yang lain yang mengatakan surga itu ada 2? Lalu ada yang menyebutkan surga itu 4, surga itu ada 7, surga itu ada 8, 11, 100, 120. Lalu ada orang yang menyalahkan pendapat yang lain karena tidak sesuai dengan logika dia. Mungkin dia pegang surga dalam pendapat dia itu 1. Lalu dia menyatakan, yang menyatakan surga itu ada 2 salah, yang menyatakan surga itu ada 4 salah. Begitu juga sebaliknya. Mungkin dia memahami bahwa surga itu 4, lalu dia menyalahkan surga bahwa itu 1. Bagaimana jika kita menjawab bahwa semua pendapat itu benar? Jadi kita benarkan semua pendapat itu. Yang bilang surga itu 1 benar, yang menyatakan surga itu 2 benar, menyatakan surga itu 4 itu benar, 7, 8, 11, 100, 120 itu juga benar. Why? Kok bisa?
Ya bisa, karena memang semua itu bisa dijelaskan. Kenapa itu surga itu 1, kenapa surga itu 2, kenapa surga itu 4, 7, 8, 11, 100 ataupun 120. Itu bisa dijelaskan. Dan seperti itulah kira-kira gambaran Al-Quran yang sedang kita bahas saat ini. Untuk yang surga tadi mungkin bisa lihat di video sebelumnya, ini juga udah ada kita bahas. Jadi untuk Al-Quran yang menjadi bahasan kita ini, kita bisa ambil contoh salah satu dari surat Al-Baqarah, yaitu di ayat ke-20. Yakadu barqum yahtafu absarahum kullama ada'an lahum masyaw fihi wa iza azlama alaihim qam. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Ini di Al-Baqarah ayat 20. Kata komu tadi, yang di ujung tadi ya, ujung kita baca tadi, itu bisa bermakna mereka berhenti. Kedua, mereka berdiri. Yang ketiga, mereka bangkit. Kok bisa tiga-tiganya berbeda arti? Ketika ada perbedaan ini, orang yang mengandalkan logika tentu ini akan menyebutkan Al-Quran tidak sinkron. Tidak bisa disamakan ketiganya. Tidak mungkin bisa menjadikan suatu makna, nggak mungkin. Dengan kondisi ini, 3 kata ini tadi, komu bisa berarti mereka berhenti, mereka berdiri, mereka bangkit. Jika Anda dalam pilihan ini, apakah Anda mau membuat terjemahan Al-Quran dengan 3 versi karena perbedaan ini? Atau Anda hanya akan mengambil atau membuat terjemahan yang Anda anggap dekat dengan tafsir Anda, atau yang Anda anggap mudah dengan pemahaman Anda? 2 pilihan itu kembali ke Anda. Anda bisa memilih membuat terjemahan dengan 3 versi atau 1 versi, itu terserah. Itu adalah pilihan. Jadi Anda mau bilang itu 1 terjemahan atau 3 terjemahan, itu hak Anda, itu pilihan. Ini gambaran sederhana yang bisa terjadi. Ini dalam contoh sederhana loh. Baru terjemahan, belum dengan kata Arabnya sendiri yang 1 huruf itu bisa berbeda maknanya. Meletakkan titik, nambah 1 titik pun bisa jadi berbeda. Fa, kof bisa berbeda. Jadi bisa lebih luas lagi pemaknaannya. Tapi bagi kita ini justru memperkaya makna Al-Quran itu sendiri. Semakin menyempurnakan makna Al-Quran itu sendiri. Kok bisa? Bisa. Ketiga kata tadi, mereka berdiri, mereka berhenti, mereka bangkit, menggunakan hanya dengan kata komu aja, 3-tiganya bisa kita benarkan. Ini penafsiran bisa berkembang dalam seiring dengan perjalanan dan waktu. Bisa aja dulu penafsiran ini belum bisa dimaknai secara
lengkap. Mungkin kita dulu masih memaknainya satu persatu. Ada yang memaknainya mereka berhenti, lalu ada yang memaknai mereka berdiri, lalu ada yang memaknainya mereka bangkit. Lalu bagaimana dengan pemaknaan yang tiga-tiganya ini benar? Ini sebenarnya sudah dibahas dalam video sebelumnya. Silahkan lihat dalam perjalanan akhirat, yaitu terutama di jembatan Syirat, di jembatan yang di atas neraka. Ini perjalanan orang-orang munafik, bahwa mereka ketika gelap, mereka itu berhenti, lalu bangkit, lalu berdiri. Ini beda jalan orang beriman dengan orang munafik ketika di hari kiamat. Jadi mereka berjalannya itu merayap. Ketika datang gelap, ketika cahaya datang, mereka berjalannya merayap. Ketika gelap, mereka berhenti, lalu bangkit, lalu berdiri. Datang cahaya lagi, baru mereka merayap lagi. Ini tafsirnya. Jadi ketiga-tiganya benar. Jadi inilah yang dikatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu bisa memperkaya makna, malah memperkuat kesempurnaan daripada Al-Quran. Jadi jelas Al-Quran itu ya satu, Al-Quran satu. Mau Anda sebut itu satu versi boleh, mau Anda sebut itu 3 versi ya silahkan. Ini baru contoh yang sederhana. Bisa kita ambil juga contoh lain, yaitu tudingan daripada Dr. Bernie Fowler. Dia adalah seorang peneliti yang banyak meneliti tentang manuskrip Al-Quran. Ia juga banyak menyatakan Al-Quran banyak versinya, di mana salah satunya ia mengambil perbedaan di surat Al-Baqarah. If you put the dots in, it becomes very easy to read. It's quite legible, and the dots and the vowel markings make it possible for someone to be able to read it. This is the Birmingham text, by the way, which I'll talk a little bit about later on. But as we compare, and with my 17 versions here, I've got a team of Arab scholars who've gone through them, and we've looked at some of the differences that you find in them. And you can see here the words that are circled. You can see at the beginning of the word, some have got 2 dots above or 2 dots below. It changes the meaning of them. Excuse me, here's another one. You've got the word kabirun, or another one kathirun. A change in the meaning because of the putting the dots in its place. Ia menyebutkan bahwa ada perbedaan antara satu mushaf dengan mushaf yang lainnya, di mana perbedaannya itu pada kata kabir dan kasyir. Ketika menggunakan tulisan Arab gundul, keduanya tidak ada perbedaan. Tapi ketika diberikan titik, itu bisa jadi perbedaan. Yang satu kabir, yang satu kasyir. Bagi orang yang hanya mengandalkan logika, tentu ini ada perbedaan yang besar. Perbedaan yang jauh antara kabir. Kabir dimaknai besar, big. Kasyir itu banyak. Tentu ini sangat jomplang, sangat jauh beda maknanya. Tapi justru bagi kita umat Islam, perbedaannya itu justru memperkaya makna. Banyak dosa itu juga bisa banyak bermakna dosa yang besar atau dosa yang banyak. Keduanya dapat dibenarkan. Makanya ketika orang yang hanya mengandalkan logika semata, nggak akan sampai. Mau berdebat panjang juga nggak nyampe. Ini kelebihan daripada Al-Quran. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu banyak versinya, banyak perbedaannya, mungkin lebih baik dibalikkan pertanyaannya. Mana? Jika banyak perbedaan, jika banyak versinya, di mana aja bedanya? Di mana aja versinya? Jadi bisa lebih bermakna kita di situ, kita bisa lebih memperkaya ilmu kita tentang Al-Quran.
semakin itu dibuka, itu akan semakin membuktikan bahwa Al-Quran itu sempurna. Karena kenapa? Karena Al-Quran udah jelas mempunyai rambu-rambunya. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Jadi kalau Al-Quran itu mereka katakan banyak beda versinya, banyak ininya, silahkan aja buka mana perbedaan-perbedaan itu. Di An-Nisa 82 Allah tegaskan, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi dengan ayat ini menjadi rambu bagi kita untuk memverifikasi. Ayo, di mana perbedaannya? Di mana versinya? Silakan buka. Berkaitan dengan tudingan Al-Quran ini juga udah kita bahas dalam video sebelumnya, bahwa sebenarnya mereka udah gagal dalam usaha untuk memadamkan cahaya kebenaran Al-Quran. Udah dibahas dalam video sebelumnya, sehingga mereka berusaha untuk mematahkan yang lain gitu selain Al-Quran. Mereka tuding Al-Quran banyak pertentangannya, tidak sinkron, seperti kemarin itu Gracia Pelo ya menyebutkan bahwa kisah Nabi Yunus antara di satu surat dengan surat yang lainnya itu bertentangan, yaitu di As-Safat dan di Al-Qalam, dianggapnya itu bertentangan. Kok bisa beda kisah Nabi Yunus di antara satu surat dengan surat lain? Padahal mereka membacanya yang kurang teliti, kurang yang didasari dengan keimanan. Mereka mencari kesalahan, mereka akan dapatkan kesalahan itu, tapi tertutup kebenarannya, sehingga mudah kita untuk menjawabnya. Jadi mereka berusaha gagal memadamkan cahaya kebenaran Al-Quran, maka mereka berusaha itu patahkan argumen umat, klaim-klaim umat, itu mereka berusaha patahkan, yang ujungnya terakhirnya ya jadi perdebatan. Makanya kalau saya nyarankan ya kembali ke Al-Quran, karena yang terbaik itu adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, itu yang terbaik. Dan terkait Al-Quran ini bisa kita ambil pernyataan seorang pimpinan organisasi yang meneliti tentang Islam, studi tentang Islam, politik tentang Islam, yang biasa untuk menyerang Islam juga, mencari titik-titik lemah Islam. Ada di seorang peneliti, ini adalah Bill Warner, yaitu Dr. Bill Warner kalau nggak salah ya. Dia itu presiden direkturnya JSPI. Bisa aja di search. Dia mengklaim, dia menyebutkan bahwa sangat sulit menghadapi Islam dengan Al-Qurannya. Dia mengakui bahwa Al-Quran itu kitab yang sempurna, universal, dan abadi. Oleh karena ini, makanya dia menganjurkan agar mereka mengalihkan serangan itu terhadap umat Islam itu dengan menyerang nabinya, dengan menyerang Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya dan sirahnya. Jadi dia itu ngajak orang untuk mengalihkan serangan itu dengan menyerang Nabi Muhammad SAW, menyerang sunnahnya, menyerang sirahnya, sejarahnya. Jadi untuk mematahkan Al-Qurannya itu mereka geser seperti Christian Prince. Nah, dia menyerang banyak kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu juga udah kita patahkan banyak. Video-video sebelumnya udah banyak kita patahkan bagaimana ya berusaha memadamkan cahaya kebenaran Al-Quran dengan mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Jadi dia menyebutkan Al-Quran palsu dengan menyerang
orang yang membawa, orang yang menerima Al-Quran itu. Jadi paham kita seperti apa gambarannya, kondisinya. Ya memang seperti itu. Mungkin kita boleh bisa tambah satu analogi lagi yang baik, bisa untuk menggambarkan bagaimana Al-Quran yang kita miliki ini mereka pertentangkan. Jadi kalau kita anggap ini buah kurma, begitu banyak variannya. Di Arab sendiri itu nggak kurang mungkin 400 macam. Belum lagi di negara-negara lain, mulai dari barat sampai timur, mulai dari Amerika, Timur Tengah, Thailand, Asia Tenggara, dan termasuk kita Indonesia ini. Begitu banyak varian ini kurma. Tapi ketika disebutkan kurma, orang yakin kurma itu satu karena memiliki ciri yang khas. Dan kurma itu juga memiliki tingkatan-tingkatan, termasuk kurma azwa itu adalah kurma yang terbaik. Begitu juga dengan Al-Quran ini. Jadi perbedaan, banyak versi, banyak variannya, ininya, itu memperkaya daripada Al-Quran sendiri. Dan untuk mendapatkan pemaknaan, penafsiran Al-Quran yang terbaik, ya tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena tidak mungkin ada pertentangan dalam Al-Quran. Ketika ada yang bertentangan berarti penafsiran kita yang belum sempurna. Dan mungkin penafsiran tafsir Al-Quran selanjutnya tafsirkan dengan hadis, dengan perkataan Nabi Muhammad SAW. Itu yang terbaik. Mungkin ini aja dulu untuk menjawab tudingan bahwa kok bisa Islam menyebutkan Al-Qurannya satu tapi banyak versinya, ada 7 hurufnya dan macam sebagainya. Nanti dalam beberapa kesempatan ini kita akan bahas lebih dalam lagi dalam beberapa halnya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelasan awal bahwa perbedaan itu indah, perbedaan itu bisa memperkaya makna. Begitu juga Al-Quran ini banyak versinya, banyak ragamnya, itu memperkaya pemaknaan kita tentang Al-Quran. Al-Quran kita satu, Al-Quran kita ada dalam banyak versi, itu akan memperkaya keislaman kita sendiri. Mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.